Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari HG5 akan mempresentasikan PBL 2, yaitu mengenai masalah stunting. Yang bertugas sebagai presentan di sini adalah saya Muhammad Haris, lalu ada Muhammad Isa, dan ada Eki Milenias. Lalu ada tiga teman kami yang lain, yaitu Angel, Rahel, dan Muhammad Ilhan. Nah, dari outline-nya sendiri, yang pertama itu pendahuluan, lalu permasalahan, yang ketiga ada hipotesis, yang keempat alternatif penyelesaian, dan yang kelima adalah kesimpulan. Nah, wacana atau isu yang kami angkat di sini adalah Kementerian Kesehatan fokus pada pencegahan stunting. Karena yang seperti yang kita tahu, masalah kesehatan Indonesia salah satunya adalah stunting. Nah, stunting itu apa sih? Jadi stunting itu adalah suatu kondisi kronis di mana seorang bayi atau mungkin anak-anak mengalami kekurangan gizi. Nah, dari kekurangan gizi ini dapat berakibat terhadap berbagai hal. Contohnya, mengganggu sistem imun, sistem pencernaan, sistem saraf, dan sistem-sistem lainnya. Nah, dari terganggunya sistem tersebut dapat berakibat ke pertumbuhan. Jadi pertumbuhannya itu tidak seperti anak normal lainnya. Nah, kenapa sih stunting itu jadi permasalahan di Indonesia? Karena seperti yang kita tahu, pada tahun 2018 stunting itu menjadi suatu kejadian luar biasa atau KLB, dan bahkan tingkatnya itu sudah sampai 30,8% persentasenya tuh. Nah, dari persentase tersebut, Indonesia menjadi negara tertinggi stunting di Asia Tenggara dan sudah melewati batas dari maksimal kasus stunting, yaitu 20%. Nah, lalu ruginya tuh apa sih? Jadi ruginya tuh ketika harusnya beberapa tahun lagi kita dapat bonus demografi, nah generasi penerus bangsanya kalau misalnya stunting semua, nanti tidak produktif dong. Nah, karena tidak produktif ini, bonus demografinya tuh bisa jadi bencana demografi. Nah, lalu stunting itu disebabkan oleh apa aja sih? Jadi yang pertama tuh kurangnya pengetahuan. Jadi kan poin utamanya itu ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil memiliki pengetahuan, otomatis punya kesadaran dong buat memenuhi gizi. Namun sebaliknya di Indonesia itu literasinya rendah dan juga kesadaran akan pemenuhan gizi itu masih minim. Sehingga angka stunting di Indonesia masih tinggi. Lalu yang kedua ada sanitasi yang buruk. Seperti yang kita tahu, tingkat kesehatan itu dapat diukur dari kualitas lingkungannya. Nah, kebanyakan daerah di Indonesia masih memiliki sanitasi yang buruk. Selain itu, kualitas air bersihnya juga masih belum merata, sehingga risiko terjadinya stunting masih tinggi. Lalu yang ketiga, fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia masih belum merata. Contohnya kayak kalau kita lihat di kota ada rumah sakit tipe A, B, C, dan lain sebagainya. Sedangkan jika kita lihat di daerah pedesaan, di daerah-daerah gitu, itu masih, bahkan puskesmas itu masih sulit untuk dijangkau. Sehingga hal tersebut bisa menjadi suatu permasalahan. Nah, setelah mengetahui apa itu stunting, lalu kenapa stunting bisa jadi permasalahan, tentunya kita butuh suatu solusi untuk mengurangi angka stunting tersebut. Sehingga di sini kita membuat satu hipotesis, yaitu angka stunting dapat diturunkan melalui berbagai cara. Nah, selanjutnya ini alternatif penyelesaian yang diberikan oleh pihak pemerintah untuk mengurangi angka stunting di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah memperbaiki ketersediaan pangan dan ketahanan pangan itu sendiri, di mana apabila pangan itu akan tersedia terus, maka masyarakat dapat mendapatkan pangan yang cukup. Terus selanjutnya yang kedua adalah meningkatkan literasi dan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan, terutama tentang permasalahan stunting ini, di mana apabila masyarakat memiliki literasi kesehatan tentang stunting, maka mereka akan lebih peduli akan masalah stunting ini. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya stunting. Ya, seperti kesadaran ini maka akan berdampak apabila masyarakat tahu tentang bahaya stunting, maka masyarakat akan tahu apa aja penyebabnya dan
saja akibat yang akan diakibatkan oleh si masalah stunting itu sendiri. Oke. Nah, yang keempat ini mengoptimalkan program pemerintah mengenai pemenuhan gizi, di mana apabila program-program pemerintah seperti yang Germas atau gerakan masyarakat sehat itu dengan memenuhi gizi masyarakat, nah yang akan selanjutnya akan mengurangi angka stunting Indonesia dengan gizi seimbang pada si anak. Selanjutnya adalah mengoptimalkan program pemerintah untuk memberikan fasilitas air bersih. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Muhammad Haris tentang sanitasi yang baik. Apabila suatu lingkungan memiliki sanitasi yang baik atau kualitas air yang baik, maka mereka akan mengurangi kemungkinan untuk adanya sanitasi, adanya stunting itu terjadi pada si anak. Nah, di sini ada langkah-langkah penyelesaian untuk mengurangi angka stunting di Indonesia. Yang pertama itu berfokus pada perbaikan tingkat kesehatan di masyarakat terlebih dahulu. Itu seperti lebih memfokuskan terutama terhadap masyarakat-masyarakat yang memiliki cakupan yang kecil, yang nantinya akan berlanjut ke tahap-tahap lebih luas atau cakupan yang lebih luas untuk secara biar menyeluruh. Yang kedua itu memenuhi kebutuhan pangan dan sanitasi di berbagai daerah Indonesia. Nah, seperti yang tadi dijelaskan, dalam memenuhi kebutuhan pangan maka anak akan tetap memiliki gizi yang baik dan memiliki daya kembang yang optimal. Terus dari yang sanitasi ini akan berdampak untuk menghindari kuman-kuman atau virus-virus yang ada di lingkungan sekitar. Oke, lanjut itu yang ketiga, melakukan penyuluhan mengenai pentingnya kebutuhan gizi dan peningkatan literasi kesehatan. Di saat anak memiliki gizi yang seimbang atau gizi yang cukup, maka si anak dapat berkembang secara optimal seperti anak-anak normal pada umumnya. Dan untuk peningkatan literasi kesehatan dari pihak keluarga atau orang tua khususnya dapat lebih peduli akan masalah stunting dan mampu mengetahui dampaknya untuk nantinya lebih menghindari stunting. Nah, selanjutnya mengenai peran dari pemerintah itu sendiri. Yang pertama ada menggalakkan Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melakukan intervensi yang intensif pada masyarakat. Nah, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini diharapkan dapat mengubah pola hidup masyarakat menjadi lebih baik, yaitu menjadi pola hidup yang sehat. Contohnya itu dengan melakukan aktivitas fisik, menjaga makanan, tidak merokok, dan lain-lain. Nah, selanjutnya peran pemerintah yang kedua itu yaitu menguatkan kebijakan dan strategi dalam masalah pangan dan pemenuhan gizi. Jadi di sini kebijakan dan strateginya dapat dilakukan dari sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan. Nah, contoh dari sistem produksi ini adalah dengan menguatkan hasil produksi dari pertanian atau perikanan. Selanjutnya, yang ketiga itu membuat berbagai program yang dapat menangani stunting untuk mencapai tujuan SDGs di tahun 2030. Nah, berikut adalah program pemerintah Indonesia. Yang pertama itu melibatkan puskesmas. Di sini puskesmas diharapkan dapat menjangkau lebih banyak kalangan masyarakat. Nah, programnya itu ada 3. Yang pertama, program gizi harian. Program gizi harian ini dilakukan dengan mengoptimalkan ASI untuk balita dan juga melakukan intervensi jika suatu saat terjadi masalah gizi. Nah, yang kedua itu program gizi bulanan. Di sini dilakukan dengan pemantauan tinggi badan dan berat badan dari balita yang ada di daerah sekitar puskesmas itu. Selanjutnya ada program gizi tahunan. Ini dilakukan dengan pemantauan gizi
pada balita secara bertahap selama tahun sekali. Selanjutnya, itu dibutuhkan program lokasi prioritas penanganan stunting. Di sini, lokasi prioritas didapatkan dari analisis jumlah angka balita yang mengalami stunting, dan di Indonesia sendiri terdapat 160 kabupaten atau kota yang merupakan lokasi prioritas penanganan stunting. Hal ini dilakukan untuk menjadi fokus dalam penekanan penurunan angka stunting. Selanjutnya ada pengembangan infrastruktur. Yang pertama itu dengan meningkatkan air bersih melalui instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Nah, yang kedua itu melakukan sanitasi dengan sanitasi berdasar masyarakat. Jadi di sini sanitasi ini kan merupakan salah satu penyebab dari stunting jika sanitasinya buruk. Jadi di sini pemerintah memiliki program untuk memperbaiki sanitasi. Nah, kesimpulannya yaitu permasalahan stunting masih menjadi fokus karena tingkat stunting itu sendiri di Indonesia masih termasuk tinggi karena melebihi 20% itu tadi. Dan juga stunting memiliki bahaya bagi si balita atau bayi itu dengan mempengaruhi kinerja otak sehingga dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa kedepannya. Dengan itu, maka dilakukan upaya penanganan dan pencegahan stunting dengan solusi yang disebutkan tadi. Nah, solusi untuk penekanan angka stunting secara langsung yaitu ada di program melibatkan puskesmas dengan fungsinya preventif dan promotif, karena hal itu dapat mencakup masyarakat yang lebih luas dan diharapkan dapat menekan angka stunting di bawah 20%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.